wanted is 7. Yeah, when I was 7, I thought clowns were creepy. It's not gonna come off. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Meg. Ia sedang merayakan acara ulang tahun anaknya yang bernama Jack. Tak lama Meg mendapatkan kabar kalau badut buat penghibur di acara ulang tahun anaknya ini tidak bisa hadir dengan alasan sakit. Is there somebody else you could send? 7. Yeah, when I was 7, I thought clowns were creepy. Kemudian Meg mengabari suaminya kalau badut yang akan menghibur pesta anaknya tidak bisa hadir. Diketahui suaminya itu bernama Ken. Dia bekerja sebagai agen di perumahan mewah. Mendengar hal tersebut, Ken berinisiatif untuk menjadi badut di acara anaknya itu. Clown. Listen, just hurry up and get home, okay? Hey everybody. Namun karena Ken pekerjaannya seorang agen perum, dia pun kurang sreg dan kurang menjiwai untuk menjadi badut. Di situ Ken melihat sebuah kotak di belakangnya. Ternyata ia baru mengetahui bahwa di dalam kotak tersebut ada kostum badut. Lalu ia pun langsung memakainya dan berhasil menghibur anak-anak sekaligus anaknya yang bernama Jack. Malam pun tiba. Setelah acara ulang tahun anaknya selesai, terlihat Ken sedang beristirahat dengan kostum badutnya yang masih ia pakai. Saking lelahnya ia pun ketiduran di sofa. Pagi pun tiba. Ken mulai membersihkan make up badutnya yang masih menempel di wajahnya. Dan ketika mengantar anaknya ke sekolah, terlihat Ken masih sibuk membersihkan make up yang tidak mau hilang di mukanya. Sesampainya di rumah, kemudian ia membersihkan lagi make up yang ada di wajahnya dan ingin melepaskan kostum badutnya yang ada pada tubuhnya. Tetapi kayaknya kostum itu sangat susah untuk dilepaskan. Ia pun mengambil sebuah pisau cutter dan ingin mencoba merobek bajunya dengan cutter itu. Namun usahanya sia-sia dan malah melukai tangannya. What are you doing in there? Need some help? Ken kemudian mencari alat lain untuk melepaskan kostum badut tersebut. Usahanya sia-sia lagi, malahan alatnya yang patah. Sesampainya di rumah, istrinya kebingungan karena Meg si suami masih memakai kostum badut. Ken pun menceritakan semuanya di mana kostum ini sangat susah untuk dilepaskan. Meg pun malah nyengir dan menganggap bahwa si Ken sedang gabut. To work like that? You don't understand. I'm serious. This is... Ow. Sweetheart, I physically... Singkat waktu, Meg pun mulai membantu melepaskan kostum badut itu. Akhirnya Meg pun mulai merasakan bahwa kostum ini memang benar susah dilepaskan. Dan tiba-tiba... Yourself. Oh. Shadow. Bad dog. Akhirnya hidung badut itu pun lepas. Tetapi hidung badut tersebut terlihat sudah menyatu dengan kulit hidung Ken. Meg lalu melihat rambut yang digunakan Ken, di mana rambut itu terlihat seperti rambut asli. Lalu Meg pun mengira bahwa Ken sudah mewarnai rambutnya pakai Miranda. Padahal itu adalah salah satu kostum dari badut tersebut. Oh, Jack, sweetie, let's... The wig. No, it's not. Besoknya ia mulai mencari tahu siapa pemilik asli dari kostum badut tersebut. Di situ ia melihat inisial nama di kotak itu. Kemudian ia mulai menutupi penampilannya agar orang-orang tidak merasa aneh saat melihatnya. Ia pun berencana ke kantornya. Setibanya di sana ia lalu menemukan berkas yang ia cari. Namun saat di kantor ia tiba-tiba mengalami batuk, di mana batuk itu mengeluarkan cairan yang sangat aneh. Singkat waktu, akhirnya Ken menemukan identitas pemilik dari rumah tersebut yang bernama Martin Carson. Namun sayangnya dia sudah meninggal dunia.
Ken lalu pergi ke toko kostum di mana ia sedang mencari tahu siapa orang yang membuat kostum badut yang ia gunakan sekarang. Tak lama Ken berhasil menemukan nama perusahaan yang sama dengan inisial yang ada pada kotak itu. Ia pun langsung menghubungi perusahaan yang ia temukan dan bertanya tentang kostum badut yang ia pakai. Namun orang itu mengatakan untuk tidak menyentuh kostum badut itu. Ken mengatakan bahwa kostumnya sudah ia pakai. Lantas orang itu langsung seperti ketakutan. Oh. Are you still in the house? I'll be over. That makes perfect sense. I thought Off in no time. Di mana orang itu menyuruh Ken untuk datang ke tempatnya. Singkat waktu, Ken sudah tiba di tempat orang tersebut. Di sana Ken mulai menanyakan bagaimana melepaskan kostumnya. Si pria itu pun malah memberikan sebuah buku kepada Ken, di mana di situ menceritakan legenda badut yang tinggal di sebuah gunung pada setiap musim dingin. Badut ini memangsa dan menyantap 5 orang anak. Tak lama Ken pun pingsan karena sudah dibius oleh si pria itu. If only they knew. Lured children out of the villages into. Singkat waktu, Ken terbangun dari pingsannya di mana tangan dan kakinya sudah diikat dengan kuat oleh si pria itu. Kemudian si pria berkata hanya dengan cara ini setan tersebut dapat dihentikan. Dan tiba-tiba It's not a costume. akhirnya Ken berhasil melepaskan dirinya dan menyerang pria itu. Kemudian si pria mengatakan bahwa kostum ini bukan kostum biasa, di mana kostum itu terbuat dari kulit dan rambut iblis. Setibanya di rumah, Ken mulai menjelaskan kepada Meg semua yang telah terjadi kepadanya. Dan tanpa dia sangka keluarga istrinya sedang berkumpul di sana. Kemudian Ken memperlihatkan pria tadi yang hampir membunuhnya. Tapi usahanya sia-sia dan mereka semua tetap tidak percaya kepada Ken. Dan inilah yang terjadi. What the hell is wrong with you? What's your knife? Wait, is this blood? Yes, it. Ken pun kabur setelah mematahkan tangan dari keluarga istrinya. Di perjalanan Ken mulai kembali merasakan keanehan dan... Kemudian Ken menghampiri lagi pria tadi dan bertanya apa alasannya membunuh dirinya. Pria itu pun malah mengatakan bunuh dirimu sendiri sebelum terlambat. Di situ Ken mulai kebingungan dan melarikan diri ke hutan. Di dalam hutan itu terlihat bocil-bocil yang sedang berkemah dan bersiap untuk tidur. Ada satu orang bocil pergi ke suatu sungai untuk mencuci piring bekas dia sarapan. Kaki anak itu pun terhenti karena dia melihat seseorang di balik pohon. Karena Ken sedang lapar pengen bakso di sanguan, kemudian anak itu pun memberinya makan. Namun tiba-tiba si bocil yang bernama Adul pun tewas disantap si badut Ken. Besoknya Ken ke rumah kosong miliknya yang sedang Ken jual. Di situ ia dihampiri seorang anak, di mana anak itu juga menyukai badut. Namun karena melihat anak itu, Ken malah menjadi sangat lapar dan segera masuk ke dalam rumah sebelum dirinya tidak terkontrol. What's your name? Di situ Ken mulai merasakan yang aneh di mana kostum badutnya sudah sangat ketat dan sudah menekan di tubuhnya. Kemudian anak tadi kembali lagi dan ingin memberikan makanan kepada si Ken. Hingga suara anak itu menggoda si Ken di mana ia semakin nambah kelaparan. Meg lalu menghubungi Ken dan menanyakan keberadaannya karena Ken sudah beberapa hari tidak pulang ke rumahnya. Ken malah meminta maaf karena inilah jalan satu-satunya. This is the only way. So sorry. Tell me where you are. Singkat cerita, Ken mulai mengakhiri hidupnya sendiri untuk menghentikan kutukan di bajunya.
Namun ia tidak bisa moka dengan cara seperti itu. Malahan dia hidup kembali. Di sisi lain, Meg yang khawatir dengan suaminya mulai mencari keberadaannya. Sedangkan Ken malah mencari cara lain untuk mengakhiri hidupnya. Ken pun menemukan alat yang bisa memisahkan kepala dan tubuhnya. Saat sudah siap untuk mengakhiri hidupnya, tiba-tiba si bocil tadi kembali ke tempat si Ken. Dan inilah yang terjadi. Dan ya, si bocil yang bernama Jack pun tewas terkena alat yang disiapkan oleh si Ken. Alhasil Ken lalu memakan si bocil itu. Singkat cerita, Meg pun datang dan Ken berusaha untuk tidak masuk ke dalam rumah. Di situ Meg mulai merayu Ken untuk pulang kembali ke rumah. Tak lama Ken pun luluh dan akan ikut pulang bersama Meg. You don't understand. Happening to you, okay? I believe you. Setibanya di rumah, Ken meminta untuk segera mengikat dirinya dengan rantai. Lalu Ken pun mengatakan untuk tidak mempercayai perkataan yang keluar dari sungut si Ken. Promise me. You don't let me out. Di situ Meg membaca buku yang dibawa suaminya itu. Di sana ia melihat seorang pria yang bernama Martin Carson. Meg pun teringat kalau suaminya pernah bercerita tentang seorang pria yang bernama Martin Carson. Singkat cerita, ia pun mendatangi si Martin Carson di rumah sakit. Meg pun mulai bertanya bagaimana cara melepaskan kostum badut itu dari tubuh suaminya. Karena pria ini tidak bisa bicara, jadi dia pun menjawab dengan tulisan yang mengatakan, "Hanya aku yang bisa menolongnya." Karena tidak mendapat jawaban dari pria itu, Meg pun akhirnya pergi. Because the suit. How do you get the suit off? Help me out. I'll find another way. You can't be in there. Beralih ke si Jack, di mana ia sering mendapat bulian dari teman-temannya di sekolah. Jack pun melawan dan langsung lari ngabret pulang ke rumahnya sambil mewek. Hello? Sesampainya di rumah, Jack lalu memanggil ibunya, tetapi yang menyahut bukan ibunya malah suara pria. Jack pun merasa bahwa itu adalah suara ayahnya. Lantas si Jack pun mengeceknya ke sumber suara. Daddy? Some kids tried to put paste on my face. Di sana ia melihat ayahnya yang sudah mengerikan. Ayahnya pun bertanya kenapa Jack menangis. Dia pun menjawab karena dia sudah dibully oleh teman-temannya. Kemudian Ken menyuruh Jack untuk mencarikannya pemotong besi. Saat Meg sudah pulang, ia melihat pintu basement sudah terbuka dan inilah yang terjadi. Di sisi lain diperlihatkan seorang anak yang suka membuli si Jack. Saat sedang main game, ia merasakan ada orang yang sedang mengintainya. Lalu ia pun kaget saat melihat ayah si Jack sudah stay di rumahnya. Dan tiba-tiba... Dan ya, si bocil yang bernama Aceng pun tewas dipataliti si Ken dan menyantapnya. Kembali ke rumah si Ken, saat Meg sedang beres-beres rumahnya, ia mendengar suara yang aneh. Ternyata si Carson datang ke rumah Meg lalu tiba-tiba membunuh anjingnya si Meg. Tanpa diketahui si Meg, ternyata anjingnya sudah mendapat kutukan dari kostum badut itu. Karena di scene awal tadi anjingnya memakan hidung badut yang terlepas dari hidung si Ken. I found that fucking goddamn costume. Di situ Carson datang hanya ingin membantu. Si Carson pun mulai menceritakan semuanya, bahwa ia dulu mendapat kiriman berbagai kostum badut dari bangsawan Islandia. Dirinya pun melihat kostum badut yang masih awet dan sangat bagus, sedangkan kostum lainnya sudah terlihat rusak. Kemudian ia pun memberikan kostum itu kepada adiknya yang bernama Martin Carson.
Dia adalah seorang dokter anak, sama seperti Ken, Martin ini tidak bisa melepaskan kostum itu dari tubuhnya. Namun Martin mengikuti semua perkataan iblis dari kostum tersebut dan memberi kalimat anak kepada si iblis sebagai tumbal. Kalau Ken ingin terlepas dari kostumnya tanpa tumbal, maka dia harus dibunuh dengan cara memisahkan kepalanya dari tubuhnya. The smallest piece carries the curse. Don't you think we tried? This evil thing. Singkat cerita, mereka pergi ke pasar malam untuk mencari si Ken. Dan benar saja si Ken sudah berada di sana dan mulai memburu anak-anak yang ada di situ. Seketika orang-orang yang ada di sana pun panik setelah ada bagian tubuh menggelinding dari perosotan. Di sisi lain, akhirnya Meg bertemu dengan Ken. Sekarang penampilan Ken sudah sepenuhnya seperti iblis. Si Tarason pun datang dan ingin mencoba membunuh si Ken, tapi usahanya gagal. You're scared. We're gonna find. Bring me a child. Kendo, he's gonna help you. Si iblis yang ada pada tubuh Ken lalu berkata, ia membutuhkan satu anak lagi supaya kutukan yang ada pada tubuh Ken menghilang. Lalu si iblis pun mengancam akan memakan Jack jika Meg tidak berhasil membawa satu anak untuknya. What's his name? Ah, yes. It's bad, babe. Tak lama, polisi pun datang dan malah si Carson yang dituduh membuat semua kekacauan ini. Meg pun kepikiran atas permintaan iblis itu. Ia pun lalu melihat anak sedang sendirian. Karena tidak mau Jack yang menjadi tumbal, ia pun menghampiri anak itu perlahan. Namun usahanya gagal karena ibunya datang. Oh, thank you so much. Singkat cerita, Meg menanyakan si Jack kepada ayahnya. Ayahnya pun mengatakan kalau Jack baik-baik saja. Namun tiba-tiba Just find him. Don't worry about it. di situ si iblis pun malah datang dan menagih tumbal kepada si Meg. Meg lalu menyuruh Jack untuk kabur secepatnya. Namun pintunya malah terkunci. Jack pun berinisiatif untuk mencari persembunyian di rumahnya. Ketika Meg ingin membunuh iblis itu, hatinya malah luluh karena iblis ini memanggil namanya. Meg kemudian menyuruh anaknya untuk mengambil rantai dan akan mengikat iblis itu. Di sini tujuan Meg tidak mau membunuh iblis itu karena kasihan melihat anaknya jika ayahnya dibunuh. Jack pun berkata kalau iblis itu bukan ayahnya dan inilah yang terjadi. That's not Daddy. What? Setelah membunuh iblis itu, kutukannya pun hilang dan kostum itu mulai terlepas. Polisi pun datang lalu film pun sudah berakhir.